Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Can't stop, addicted to the shindig. Chop top, it says I'm gonna win big. Choose not to life of imitation. Distant close into the reservation. Pernah kebayang nggak sih kerja bareng tim yang ada di negara lain tanpa harus ketemu langsung? Nah, sekarang hal itu udah jadi hal yang biasa karena perkembangan teknologi. Nah, kali ini kita bakal bahas tentang remote working management, yaitu peluang dan tantangan mengelola tim yang kerja secara virtual dari berbagai negara. Remote working management itu cara mengatur dan mengkoordinasikan karyawan yang kerja dari lokasi berbeda dengan bantuan teknologi. Komunikasinya bisa lewat Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, atau aplikasi kerja lainnya. Jadi, walaupun nggak satu kantor, pekerja tetap bisa jalan dengan lancar. Salah satu keuntungan terbesar dari remote working adalah perusahaan bisa mencari karyawan terbaik dari mana saja, bahkan dari negara lain. Jadi pilihan talentanya lebih banyak dan peluang mendapatkan calon karyawannya sesuai dengan kriteria yang lebih besar. Selain itu, tim yang beragam juga bisa bikin banyak ide baru, karena tiap orang punya pengalaman, budaya, dan cara berpikir yang berbeda. Hasil diskusinya biasanya lebih kreatif dan inovatif. Remote working juga lebih fleksibel, karyawan bisa kerja dari mana aja, sedangkan perusahaan bisa menghemat biaya operasional seperti sewa kantor, listrik, dan fasilitas lainnya. Tapi di balik banyak keuntungannya, remote working juga punya beberapa tantangan yang perlu diperhatikan. Tantangan yang paling sering muncul adalah perbedaan zona waktu. Kalau anggota tim ada di negara yang berbeda, kadang susah cari waktu yang cocok buat rapat ataupun koordinasi. Selain itu, ada juga perbedaan bahasa dan budaya. Kalau nggak saling memahami, bisa aja terjadi miskomunikasi atau salah paham saat bekerja. Karena jarang ketemu langsung, hubungan antara anggota dan tim juga bisa terasa kurang dekat dibanding kerja di kantor. Manajer juga punya tantangan dalam memantau kinerja tim. Mereka harus memastikan semua anggota tetap produktif dan menyelesaikan sesuai target. Untuk mengatasi hal itu, perusahaan bisa memanfaatkan teknologi komunikasi dengan maksimal supaya koordinasi tetap lancar. Selain itu, perlu ada aturan kerja yang jelas, mulai dari jadwal rapat, pembagian tugas, sampai target yang harus dicapai. Perusahaan juga harus membangun budaya kerja yang saling menghargai supaya perbedaan yang ada justru jadi kekuatan tim. Komunikasi yang terbuka juga penting. Kalau ada kendala atau pendapat, jangan ragu buat disampaikan, supaya pekerjaan lebih efektif. Jadi, remote working punya banyak keuntungan seperti akses ke talenta global, ide yang lebih beragam, fleksibilitas kerja, dan penghematan biaya. Tapi, ada juga tantangan seperti perbedaan waktu, budaya, dan komunikasi. Jadi, karena itu dibutuhkan strategi yang tepat agar tim virtual bisa bekerja dengan maksimal. Teknologi bikin cara kerja lebih fleksibel. Jarak bukan lagi alasan untuk gak bisa kerja sama. Perbedaan budaya bukan menjadi hambatan, Justru bisa menjadi sumber ide dan inovasi. karena kunci sukses tim virtual itu terletak pada komunikasi, kejujuran, dan kerjasama.